Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Amal yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati dan seluruh jamaah, marilah sebelumnya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada kesempatan ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah baik lahir maupun batin, sehingga kita semuanya bisa menjalankan semua aktivitas kita hari ini. Jamaah kaum muslimin, pada sholat maghrib malam ini kita lanjutkan dengan kajian himpunan urusan tanzil. Jamaah kaum muslimin, marilah kajian kita pada malam ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah kaum muslimin, malam ini kita masih melanjutkan bab sholat tatawwu, dan malam ini yang dibahas adalah sholat rawatib. Sholatur rawatib, Bapak Ibu sekalian, sholat rawatib itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Jamaah kaum muslimin, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan pada waktu muqaddimah dulu yang menjadikan dasar kita memperbanyak sholat tatawwu itu adalah hadis riwayat Muslim bahwa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu pernah menginap bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu melayani Rasulullah untuk wudhu dan hajatnya. Maka ketika melayani Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah engkau apa yang kau inginkan. Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menjawab, aku minta wahai Rasulullah supaya aku nanti bisa menemani di surga. Maka Rasulullah mengatakan, adakah yang lain? Mintalah. Maka kemudian Rabi'ah menjawab, huwa dzaka ya Rasulullah, itu saja Rasulullah. Apa yang diminta? Menemani Rasulullah di surga. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika, tolonglah aku untuk dirimu, angkat rofis sujud, supaya kamu berbanyak sujud. Nah, jamaah kaum muslimin, berarti kunci untuk dapat menemani Rasulullah di surga itu adalah memperbanyak sujud. Lah, memperbanyak sujud itu tidak mungkinlah serta-merta moro-moro sujud. Maka yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu diantaranya adalah memperbanyak sholat tatawwu, memperbanyak sholat sunnah. Dan kemarin sudah banyak yang kita bahas sholat tatawwu. Untuk malam ini kita memasuki sholat rawatib. Kita baca matanya dulu, nanti dalilnya sedapatnya ya. Coba matanya kita selesaikan ya. Sholatur rawatib, sholat rawatib. Idza tala'al fajru fasholli rak'ataini khafifataini tatawwu'an. Artinya apabila terbit fajar, maka sholatlah 2 rakaat khafifataini,
dua rakaat itu yang ringan tatawuan sebagai sholat nafilah, sebagai ibadah tambahan atau sholat tatawwu. Faqra'u fi ulahuma qul ya ayyuhal kafirun ba'dal fatihati wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Taqra'u fi ulahuma, bacalah dalam dua rakaat itu qul ya ayyuhal kafirun ba'dal fatihati, sesudah membaca al-fatihah, wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad, dan untuk rakaat yang kedua adalah dengan membaca qul huwallahu ahad. Au fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. Wa fi tsaniyati, dan untuk rakaat yang kedua, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiril ayat. Au ma tayassara minal Qur'an, atau yang mudah dari Al-Qur'an, apa yang engkau mudah untuk menghafalkan Al-Qur'an, atau apa yang ada pada ingatanmu, pada dirimu, hafalan Al-Qur'an. Artinya kalau Rasul sering menggunakan untuk sholat fajar itu adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian untuk yang rakaat kedua qul huwallahu ahad, itu yang paling mudah ya. Dan itu sifatnya khafifatan, dua rakaat itu yang ringan. Artinya berarti ya tidak usah baca surah-surah yang panjang, amma ya tasalun ya, perlu kan gitu ya. Tapi ada ayat yang lain, satu ayat tadi nanti kita ketahui di dalam dalilnya itu surat apa, ayat berapa begitu ya. Tapi biasanya kita ini suka yang simple ya, yang sederhana. Kalau yang sudah hafal itu ya segitu. Tapi kalau ingin variasi ya nanti dalam surat Al-Imran itu kita hafalkan meskipun hanya satu ayat. Selanjutnya tsumma sholli qabla dzuhri rak'ataini aw arba'an wa kadzalika ba'dahu. Kemudian sholatlah sebelum zuhur itu 2 rakaat aw arba'an atau 4. Nanti yang 2 ada dalilnya, yang 4 ada dalilnya. Wa kadzalika ba'dahu, demikian juga sesudahnya. Ai rak'ataini aw arba'an, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah zuhur ya. Sebelum zuhur, sesudah zuhur itu 2 rakaat atau sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Masing-masing nanti ada dalilnya. Tapi nanti kalau diketemukan hadis 12 rakaat, barang siapa yang sholat 12 rakaat maka nanti akan dibangunkan rumah di surga. Itu kalau 12 rakaat, itu ngitung ya. Qobliyah subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 4 rakaat. Sudah berapa nih? 8 ya. Sesudah maghrib 2 rakaat, sudah 10. Sesudah isya 2 rakaat. Itu kalau yang 12 rakaat. Tapi nanti kalau sebelumnya 4, sesudahnya 4, ya ketemunya ada 14, ada yang ketemunya 16 rakaat. Dengan dalil yang berbeda-beda. Amma yaumal jumu'ati fasholli qablaha ma qaddara laka hatta yahdurul imamu wa sholli ba'daha rak'ataini aw arba'an. Ini sudah kita bahas waktu membahas tentang sholat Jumat ya. Adapun pada hari Jumat, sholatlah sebelumnya, sebelum sholat Jumat itu adalah makudirolaka, semampumu, 2 rakaat salam berdiri lagi terus sampai apa? Hatta yahdurul imam, sampai datangnya imam. Begitu imam datang, mandek sholatnya. Jadi 2 rakaat sawalai. Maka perintahnya dalam sholat Jumat itu adalah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Jadi fas'au itu artinya segera. Tapi kita
tidak membiasakan itu ya. Coba dibiasakan untuk Jumat itu fas'au ila zikrillah. Segeralah zikir kepada Allah, artinya segera datang ke masjid. Ya terutama yang sudah tidak bekerja itu ya, bapak-bapak yang sudah menjadi anggota anak tamzilan ya. Nah, itu segera datang ke masjid. Tapi kalau yang masih bekerja itu biasanya ada jam kerja kan? Kalau Jumat itu jam 11 sudah off, istirahat. Maka sebaiknya jam 11 itu nggak ke kantin, apalagi rokokan. Ya, kita budayakan rokokan itu ya ada. Ya, bahkan yang memimpin di Majelis Ulama Indonesia ketuk panitia tentang haramnya rokok itu adalah saat itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Din Samsudin. Itu yang ketuk palu tentang apa? Haramnya rokok. Jadi menurut fatwa MUI rokok itu haram, apalagi dengan merokok menjadi masbuk sholatnya, kan gitu ya. Jadi tetap rokok itu mesti apa? Banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Tapi itu bagi yang apa itu tetap ingin merokok itu ya dalilnya yang apa namanya stand up comedy itu ya. Ternyata setelah saya baca buku, rokok itu banyak mandorotnya, tidak ada manfaatnya. Maka saya langsung berhenti baca buku. Nah itu kan bukan berhenti ngerokok, tapi berhenti baca buku. Setelah saya baca buku, ternyata rokok itu banyak mandorotnya, manfaatnya nggak ada. Maka saya langsung berhenti baca buku. Tarik begini ya. Nah ini dibiasakan. Jadi jangan sampai begitu adzan langsung duduk-duduk. Apalagi yang rumahnya dekat-dekat ini, segera ke masjid itu. Karena apa? Seruannya dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah itu adalah fas'au ila zikrillah. Maka kemudian bisa menjalankan makudirolaka tadi itu, sholatnya semampumu. Itu ada yang menamakan sholat intidhar, sholat menunggu. Jadi tidak ada batasannya berapa rakaat. Pokoknya 2 rakaat terus. Berdiri 2 rakaat, salam, berdiri lagi 2 rakaat, salam, terus begitu hatta yahdurul imam, sampai datangnya imam. Maka kemudian jadi perdebatan. Ada enggak sholat qobliyah Jumat? Lek qobliyah zuhur pasti. Lek qobliyah zuhur apa qobliyah Jumat? Enggak ada. Kapan waktunya? Karena apa? Qobliyah itu kan mesti sesudah azan. Setelah masuk waktu zuhur baru sholat qobliyah zuhur. Lek Jumat kapan sholat qobliyahnya? Wong azannya itu kalau zaman Rasulullah itu 1 kali. Begitu khotib naik mimbar, ya sudah apa berhenti, tidak ada yang sholat. Masa mau sholat qobliyah kan gitu ya. Dan itu sering terjadi perdebatan. Nah, nanti lihat di YouTube itu ya. Itu kan kalau Ustadz Adi Hidayat itu nggak ada kan gitu ya. Artinya sholat qobliyah dan beberapa apa namanya Ustadz menjelaskan tidak. Tapi ada yang kemudian menguatkan ada gitu ya. Nah itu ya biasa lah kalau seperti itu ya. Karena zaman Rasulullah azannya itu satu. Kemudian pada zaman Utsman bin Affan, azannya itu 2, tapi 2 itu yang satu belum masuk waktu zuhur. Jadi beda, meskipun di Mekah, di Madinah prakteknya ya begitu. Bukan masuk waktu zuhur kemudian azan pertama, tidak. Jadi ada yang mengatakan di Indonesia itu yang sama dengan Mekah Madinah itu Jumatan. Di Indonesia itu sholat azannya 2 kali. Di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram di Mekah juga 2 kali. Padahal beda. 2 kalinya itu tidak sama. Kalau di Masjidil Haram, azan pertama itu jauh sebelum waktu zuhur.
Jadi orang masih pada tawaf itu satu set itu masih selesai. Tawaf 7 keliling itu masih selesai. Baca Quran masih dapat banyak setelah adzan pertama. Berarti apa? Belum masuk zuhur. Itu sebetulnya untuk mengingatkan kalau di zaman Utsman bin Affan kan adzannya itu di Zauro. Zauro itu suatu tempat yang tinggi di pasar. Jadi zaman Utsman adzan pertama itu di pasar-pasar jam 10 pagi. Mengingatkan ini hari Jumat. Maka saya pahami kalau di Masjidil Haram mengingatkan orang yang sibuk tawaf, sibuk baca Quran, diingatkan sebentar lagi akan sholat ibadah Jumat. Belum masuk waktu zuhur. Jadi adzan pertama belum masuk waktu zuhur. Nah kalau di sini yang adzannya 2 itu kan adzan pertama, begitu masuk waktu zuhur. Setelah itu ada sholat qobliyah, kan gitu ya. Itu yang adzannya dulu, yang adzannya 2. Kemudian wasolli ba'daha raka'ataini aw arba'an. Nah ini nanti mana yang dikuatkan gitu ya, artinya dan sholatlah sesudah Jumat itu 2 rakaat atau arba'an atau 4 rakaat. Nanti kita bahas kuat yang mana, yang 2 apa yang 4, atau lebih afdal yang mana ba'diyah Jumat itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Atau sudah kita bahas ini ya, bahwa waktu itu yang kita kuatkan atau bukan sama-sama sahihnya ya, yang 2 rakaat dari Ibnu Umar itu sahih fil bait, di rumahnya sholat 2 rakaat itu. Jadi Nabi pulang dari masjid kemudian sholat 2 rakaat ba'diyah Jumat. Kemudian yang Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, sholatlah setelah Jumatan itu 4 rakaat. Maka kemudian kalau kita membaca syarahnya hadis itu, Imam An-Nawawi yang mensyarah mengatakan bahwa yang 2 rakaat itu kan kata Ibnu Umar. Setahu Ibnu Umar, maksudnya begitu, Rasul itu sholat ba'diyah Jumat itu 2 rakaat. Sedangkan yang menurut Abu Hurairah itu adalah qala Rasulullah. Jadi yang riwayat dari Abu Hurairah, yang narasinya dari Abu Hurairah, sholat ba'diyah Jumat itu Nabi mengatakan sholatlah 4 rakaat. Maka kemudian Imam An-Nawawi menyatakan lebih utama yang 4 rakaat. Kenapa yang 4 rakaat itu adalah qala Rasulullah. Sedangkan yang 2 rakaat itu adalah fi'liyahnya Rasul yang dijelaskan oleh Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, Rasul sholatnya 2 rakaat yang sesudah Jumatan. Tapi kalau yang 4 rakaat itu langsung qala Rasul. Dan afdalnya ya tetap di rumah. Tapi ya kondisional. Kalau orang pekerja, musafir di kantor, masuk pulang dulu kemudian sholat ba'diyah. Ya tetap di masjid sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Tapi kalau orang-orang yang rumahnya dekat, kemudian memang kerjanya di rumah, yaitu lebih baik sholatnya pulang. Setelah Jumatan, zikir, kemudian pulang sholat 4 rakaat ba'diyah Jumat di rumah. Itu yang lebih afdal. Kita lanjutkan. Wasolli qabla al-'asri rak'atain. Nanti jumlahnya berapa ini ya? Dan sholatlah sebelum asar itu 2 rakaat. Wasolli rak'ataini ba'dal ghurubi qabla sholatil maghrib. Sholatlah 2 rakaat sebelum sholat maghrib, sesudah ghurub. Jadi sesudah tenggelamnya matahari qabla sholatil maghrib. Tapi ini juga ada yang mengatakan tidak muakkad. Kenapa? Nabi mengatakan sholatlah sampai 3 kali, sholatlah. Tapi kemudian diakhiri dengan bagi siapa yang mau. Kemudian juga ada yang mengatakan aku sholat 2 rakaat sebelum maghrib,
Rasulullah melihatku dan Rasul tidak memerintahkan dan juga Rasul tidak melarang. Kemudian ada kata-kata masyita sebagai kalau kamu yang mau. Itu kalau sholat qobliyah. Nanti yang tidak disebut itu adalah kecuali sesudah asar dan sesudah subuh. Jadi dua waktu itu yang pasti tidak ada sholat rawatibnya. Bukan tidak ada sholat ya. Bukan tidak ada sholat, tapi tidak ada sholat rawatib yang sesudah subuh dan sesudah asar. Tapi apa nggak ada sholat sama sekali? Yang nggak ada kan sholat rawatib. Kalau ada sebab, ya ada sholat. Kalau ada sebab, contoh habis sholat subuh di Al-Amal. Kemudian di Baitul Arqam ada pengajian, sini diundang. Maka selesai sholat subuh di sini, kemudian pergi ke Baitul Arqam. Di sana apa yang dilakukan pertama kali? Sholat tahiyatul masjid. Berarti sesudah subuh tapi sholat tahiyatul masjid. Ada sholat. Kenapa? Karena ada sebab. Jadi kalau nggak ke masjid ya nggak ada tahiyatul masjid. Jadi kalau ada sebab ya tetap ada sholat. Sesudah asar ya sama. Habis sholat di sini, sholat asar, pergi ke Baitul Arqam karena ada kajian. Maka ya sholat tahiyatul masjid. Ada sholat jenazah. Ada sholat jenazah. Jadi dua waktu itu yang tidak ada sholat rawatibnya. Wa raka'ataini ba'daha, dan sholatlah sesudahnya dua rakaat sesudah maghrib. Kemudian wasolli ba'da isya'i raka'ataini au arba'an, dan sholatlah sesudah isya dua rakaat atau 4 rakaat. Selesai ini sudah mulai dari fajar sampai sesudah isya. Ini yang disebut dengan sholat rawatib. Nanti kalau kita jumlah yang ada 4 itu sambil jumlah nanti ya. Yang pasti minimal itu 10. 2 kali 5. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 sesudah isya. Ini yang minimal. Ini yang 10 rakaat. Tapi 10 itu nggak dibangunkan surga ya Allah. Surga ini. Tapi yang dibangunkan di rumah di surga yang 12. Ya. Yang dibangunkan rumah di surga ada hadisnya itu yang 12 rakaat. Yang membuat 12 adalah yang sesudah zuhur 4 rakaat, gitu ya. Mari dalil-dalilnya kita mulai ya. Tentang apa yang kita baca tadi ya. Dalil yang pertama. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim wa Tirmidzi. Ini lantaran hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, rak'atan itu artinya 2 rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Khairun itu lebih baik gitu ya, minad dunya daripada dunia, wa ma fiha dan apa yang ada di isinya, wa ma fiha dan apa yang ada di isi dunia itu, maksudnya begitu ya. 2 rakaat fajar
Berarti sholat fajar niku napa? Sholat fajar niku nggih sholat qobliyah subuh. Kadang-kadang ono apa yang ambigu. Enggak, sholat fajar itu dewi. Maka pas mulai fajar itu azan itu sholat 2 rakaat, niatnya sholat fajar. Setelah itu sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Lah ini yang nggak ngerti berarti. Sholat fajar itu ya sholat qobliyah. Sholat fajar 2 rakaat itu ya sholat qobliyah subuh. Bukan sholat fajar sendiri, sholat qobliyah sendiri. Lalu 4 rakaat berarti. Ya. Dan dalilnya kan nggak ada 4 rakaat sebelum subuh. Dalilnya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sholat fajar. Maka sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Ono meneh sing belum petek srengenge itu. Tor itu tuh apa itu? Yang fajar itu ya yang subuh itu fajar sodik itu namanya. Tapi kalau di ufuk itu wah itu namanya sudah sholat apa? Suruh. Jadi kalau di sini tit itu Bapak Ibu sekalian ya, ada yang di ini tit tandanya suruh. Itu batasannya adalah apabila matahari sudah sepenggalah di atas ufuk. Lah panjenengan bingung ya, kok cek peteng? Itu kalau panjenengan di sini. Kenapa? Panjenengan tertutup bangunan-bangunan kota. Coba waktu itu panjenengan di pantai. Matahari nggih sampun terontong-terontong dhuwur. Termasuk kalau di Ororo, panjenengan di Ororo enggak nggih? Ororo itu tempat yang kosong blong itu sawah tok gitu ya. Sawah yang tidak ada batasnya itu ya. Sawah terus. Panjenengan lihat ke ufuk timur. Itu kalau di sini sudah waktunya suruh. Itu matahari sudah tinggi. Lah kenapa di sini kok peteng? Ya wis tidak gelap, tapi kok tidak kelihatan matahari, tertutup bangunan-bangunan kota. Beda kalau di pantai atau kalau di Ororo. Kita lanjutkan dalilnya. Jadi 2 rakaat sholat fajar itu khairum minat dunia wa ma fiha, lebih baik dunia dan isinya. Panjenengan kepingin sugih sholat fajar, lebih baik dari dunia dan isinya ya. Tak sugih banget ya, sugih banget. Nah, kalau istri punya suami yang sergap sholat fajar, berarti istri itu punya suami yang kaya raya. Kan dia pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebaliknya, kalau istrinya juga sholat fajar, suaminya punya istri yang kaya raya, kan lebih baik daripada dunia dan isinya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Ini adalah hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa anha aidan, dan dari Aisyah juga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala sayyin minan nawafil asadda mu'ahadatan ala rak'ataini qabla subhi. Baik. Aisyah mengatakan bahwa Nabi itu tidak ada yang tekunnya sholat sunnah itu adalah seperti 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sampai waktu safar pun, waktu bepergian pun, beliau sholat 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat fajar. Jadi jamaah kaum muslimin, untuk dalil yang kedua ini juga dari Aisyah bahwa Nabi itu tidak ada yang lebih tekun sholatnya itu ya, asadda mu'ahadatan, itu seperti 2 rakaat sebelum subuh, qabla subhi. Rawahu Syaikoni, artinya Rawahu Syaikoni itu ya riwayat 2 sek, tiada lain adalah Bukhari dan Muslim. Ini sama dengan muttafaqun alaihi.
Wali hadithi Hafsah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a al-fajri la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Sama ya, Hafsah juga meriwayatkan bahwa apabila terbit fajar, Nabi tidaklah sholat kecuali 2 rakaat yang ringan. Pun ketemu ya, Nabi tidak sholat kecuali 2 rakaat yang ringan apabila sudah terbit fajar. Jadi gak lek ono sing sholatin 4 rakaat menyelesaikan hadis ini. 4 rakaat itu nopo? Sholat fajar, kemudian sholat qobliyah. Nabi lek 4 rakaat di masjid betul. Datang yang pertama sholat nopo? Tahiyatul masjid, kemudian sholat qobliyah, sholat fajar. Lalu lah ono 6 rakaat dari sholat fajar itu gini. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian sholat fajar, kemudian sholat qobliyah subuh. Nah ini banyak yang kadang-kadang jamaah itu masih tanya, apa bedanya sholat fajar sama sholat qobliyah subuh? Bukan begitu. Yaitu sholat qobliyah subuh. Kemudian di sini dikatakan khafifataini, 2 rakaat itu sifatnya ringan. Wali hadis Aisyah qalat, ini juga hadis dari Aisyah, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain fajri fayukhaffifu hatta inni aqulu hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Saking cepetnya sholat Nabi, Aisyah mengatakan begini ya, saking cepatnya sholatnya Nabi, hatta inni aku, sehingga aku mengatakan dalam hati, maksudnya artinya sehingga aku menduga, sehingga aku menyangka, ayat hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an, apakah Nabi itu sholatnya baca Al-Fatihah? Kenapa? Saking cepatnya sholatnya Nabi baca Al-Fatihah apa enggak? Padahal pastilah tidak dianggap sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Cuma saking cepatnya karena hanya kul ya ayyuhan kafirun sama kul huwallahu ahad. Akhrajahuma Muslimun. Dua-duanya ini dikeluarkan oleh Muslim. Ini nanti tidak selesai dalil jamaah kaum muslimin, ini dalil untuk sholat fajar saja sudah hampir isya nih ya. Insya Allah satu lagi ini dalil yang nomor pertama ini sholat fajar ini ya, sholat fajar saja. Li hadits Ibnu Umar qala rafatun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahrun fakana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim wa Ahmad wa Ahlus-Sunan wa rawahu aidan Muslimun wa Ibnu Hibban wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah. Semuanya jalurnya melalui Abu Hurairah. Ini hadis dari Ibnu Umar, artinya adalah Abdullah bin Umar ibnul Khattab, putra daripada Umar ibnul Khattab. Dia mengatakan, rafaqtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam syahrun. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 bulan. Kemudian fakana yaqra'u fi rak'ataini qabla al-fajr. Nabi adalah begitu ya, membaca dalam 2 rakaat qabla al-fajr atau sebelum subuh, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini dari Ibnu Umar, bahwa
ketika Ibnu Umar itu bersama Nabi, menemani Nabi itu 1 bulan. Sebulan itu yang dibaca Nabi ketika qobliyah subuh atau sholat fajar itu selalu qul ya ayyuhal kafirun, dan yang rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Atau ya. Jadi nanti kalau ada yang lain panjenengan hafalkan juga nggak apa-apa. Hadis berikutnya li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayah wallati fi ali Imran qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiril ayat. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Yang pertama tadi jemaah kaum muslimin, ini adalah surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, dan seterusnya. Itu untuk rakaat pertama. Jadi satu ayat. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat. Kemudian rakaat kedua itu adalah surat ini. Ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sama. Itu surat Ali Imran ayat 64. Pada rakaat akhir membaca amanna billahi washhad bi annana muslimun. Ini Ali Imran ayat 52. Jadi paling tidak 2 ini untuk yang rakaat kedua. Berarti panjenengan ngamalkan kalau mau variasi ya, Al-Baqarah ayat 136 dan seterusnya. Kemudian surat Ali Imran ayat 64 ya ahlal kitab. Kemudian Ali Imran 52. Ini kalau mau pakai yang bukan Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi saya yakin panjenengan sudah yang simpel saja. Sing wis hafal. Masa aku gak ngapal dhisik Al-Baqarah 136. Tapi kalau mau menghidupkan sunnah, variasi semuanya. Ya. Cuma orang Indonesia itu senangnya apa? Simple, sederhana, mudah, benar. Yang penting di situ. Terakhir, muga swarga. Muga swarga itu gampang lah. Maksudnya itu sing gampang aja, tapi podo-podo mlebu swarga sing gampang aja. Kita ngapal sing akeh. Sampai di sini jemaah kaum muslimin ini baru sholat fajar ini ya. Mungkin ada dilanjut tanya jawab sebelum diakhiri, mungkin ada. Ta'alau ilahi rawamus. Kemudian wa fi riwayatin amanah billah. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban bilafzi summa bima syi'ta. Nah ini ada lanjutannya. Dan dalam riwayat Ibnu Hibban ada lafaz summa bima syi'ta. Kemudian bacalah dengan syaratmu. Artinya ayat apa saja. Berarti apa? Nabi itu yang sering memang baca itu. Tapi kalian sakarmu moco moai bagi kamu yang mudah mata yassara minal Quran, apa yang kamu mudah dari Al-Quran. Jadi hadis yang panjang tadi itu yang riwayat Ibnu Hibban ada tambahan lafaz ini. Ada tambahnya apa? Bima syi'ta. Ya wis sakar dengan ayat sakar begitu ya. Nah sekarang yang jumlahnya ini coba dari Ibnu Umar nih ya, terakhir ini ya.
Terakhir ini. Li hadithi Abdullah bin Umar qala hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da adh-dhuhri wa rak'ataini ba'da al-maghribi wa rak'ataini ba'da isya'i wa rak'ataini qabla al-ghadati. Ini yang 10 rakaat itu dasarnya hadis sinten Ibnu Umar. Jadi yang 10 rakaat berarti hadis dari Ibnu Umar, rawahul Bukhari, Muslim, wa ghairuha, dan juga yang lainnya. Ibnu Umar mengatakan hafidtu, artinya apa? Aku menghafal, aku mengeri gitu ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat sebelum subuh dan seterusnya tadi itu sampai setelah isya, jumlahnya 5 kali, total berarti 10 rakaat. Tapi nanti yang 12 itu hadis tersendiri, bukan Ibnu Umar, itu yang dibuatkan rumah di surga 12 rakaat. Bedanya yang sesudah zuhur 4 rakaat. Sampai di sini waktu sudah isya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.